Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Edi Kadewida Meno dengan NIM 23150050104. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan source code untuk proyek UTS pemrograman mobile saya, yaitu aplikasi PyTrack. Sesuai dengan spesifikasi tugas yang saya akan menjelaskan 4 poin utama dari kode proyek ini. Mana yang pertama, itu tentang struktur folder proyeknya. Terus ada cara kerja state management menggunakan provider. Ketiga itu implementasi service API menggunakan Dio dan alur integrasi Firebase untuk autentifikasi dan messaging. Nah, pada poin pertama struktur folder proyek. Nah, ini saya untuk struktur folder saya memisahkan dua logika tampilan dengan jelas di dalam directory lib. Seperti di sini, directory lib. Nah, folder utama saya yang saya buat adalah view dan core. Folder view dan core. Nah, selanjutnya folder view itu berisi semua tampilan. Folder view itu berisi semua file Dart yang berhubungan dengan UI atau halaman yang dilihat oleh pengguna. Nah, di sini ada splash screen, onboarding, login, homepage, detail, dan outgate. Nah, di mana di dalam outgate ini adalah widget yang bertugas sebagai gerbang untuk mengarahkan pengguna ke halaman login atau home berdasarkan status autentifikasi mereka. Di mana selanjutnya itu ada folder core. Sini, sini adalah otak dari aplikasi ini, di mana semua logika, bisnis, service, dan data berada di dalam folder ini terpisah dari UI. Nah, di dalam core ada folder model, ini, folder model yang berisi transaksi model Dart. Di mana tugas dari file ini, tugasnya itu adalah untuk parsing data JSON yang saya dapat dari API menjadi objek Dart yang rapi. Nah, sisanya di core ada file-file service dan provider, misalnya API service, untuk koneksi API, terus ada out service untuk logika Firebase out, dan FCM service untuk notifikasi, serta out provider di sini tidak lupa juga, dan transaksi provider untuk state manajemennya. Nah, pada poin kedua yaitu tentang state management provider. Nah, sesuai spesifikasi saya menggunakan provider sebagai solusi state management utama. Di mana pertama di dalam main Dart saya mendaftarkan semua provider saya di level tertinggi menggunakan multi driver. Nah, di sini saya mendaftarkan out provider untuk status login dan transaksi provider untuk data transaksi dari API-nya. Nah, selanjutnya mari kita ambil out provider sebagai contoh. Nah, di mana kelas ini menggunakan mixin change notifier. Di mana saat pengguna menekan tombol login page akan memanggil fungsi sign in with Google di provider ini, dan fungsi ini akan mengubah status menjadi status authentication, dan yang terpenting memanggil notif listeners dan widget outgate yang sedang mendengarkan di dalam build metodenya, di mana outgate menggunakan
contact watch out provider ini berarti setiap out provider memanggil notify listens atau outget akan otomatis di rebuild. Nah, di outget disinilah alur aplikasi ditentukan. Switch case ini akan memeriksa status baru jika statusnya autentikasi ia akan menampilkan homepage. Jika autentifikasinya gagal, dia akan menampilkan login page lagi. Nah, prinsip yang sama persis saya gunakan di homepage yang merewatch transaction provider untuk menampilkan loading spinner saat status loading dan menampilkan daftar transaksi saat status berubah menjadi load. Poin ketiga yaitu tentang implementasi service API menggunakan DIO, API public menggunakan JSON. Nah, di mana spesifikasi ketiga untuk koneksi API public. Semua logika API saya kumpulkan dalam API service Dart di sini. Jadi di sini saya menginisialisasikan DIO dan mengatur base URL ke dummy.json.com. Sini. Nah, untuk memenuhi syarat fitur pertama yaitu menampilkan daftar data, saya membuat fungsi get transaction. Fungsi ini melakukan request get ke endpoint atau products menggunakan wait underscore dioget data JSON yang diterima kemudian di mapping menjadi list atau transaction model. Jadi untuk fitur kedua yaitu menampilkan detail yang saya buat fungsinya yaitu get transaction detail yang menerima ID fungsi ini melakukan get ke products atau ID untuk mengambil data spesifik yang kemudian ditampilkan di detail page. Nah, untuk poin keempat yaitu alur integrasi Firebase yaitu melakukan autentifikasi dan FCM atau Firebase Cloud Messaging. Jadi terakhir saya mengintegrasikan dua layanan Firebase sesuai spesifikasi. Jadi yang pertama Firebase autentifikasi, logika teknisnya untuk Google Sign-in yang tadi saya jelaskan. Untuk Google Sign-in yaitu ada di Outservice Dart di sini. Dan fungsi ini menangani 3 langkah utama. Pertama, memanggil Google Sign-in untuk membuka pop-up dan kemudian pilih akun. Dan saya juga menggunakan stream out change dari Firebase out provider, mana saya akan mendengarkan stream ini untuk secara otomatis mendeteksi status login menggunakan pengguna saat aplikasi baru dibuka. Nah, yang kedua itu FCM atau Firebase Cloud Messaging atau notifikasi. Untuk FCM, saya membuat FCM service di sini, mana fungsi ini, mana dia dipanggil satu kali di main Dart. Saat aplikasi berjalan, tugasnya adalah pertama minta izin notifikasi ke pengguna. Setelah itu, dia akan mengeprint FCM token di sini, mana ini saya gunakan untuk mengetes pada demo sebelumnya, mengetes demonstrasi notifikasinya. Nah, demikian penjelasan source code untuk aplikasi Finetrack saya. Semua 5 spesifikasi teknis yang wajib pada UTS kali ini telah saya implementasikan menggunakan provider DIO dan Firebase autentifikasi serta notifikasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.